Sejak zaman nenek moyang, tanah ini dibangun di atas aturan yang tak tertulis, namun tak boleh dilanggar. Hai guys, jadi sekarang kita sedang berada di dusun Kasuba. Jadi sekarang kita sedang KKN guys. Betul banget guys, di sini suasananya adem banget. Di sini juga banyak tempatnya yang sakral yang Swastiastu. Ada yang bisa tiang bantu? Swastiastu Ibu. Kalian mahasiswa KKN ya? Iya Ibu, kebetulan kami siswa KKN yang ditugaskan oleh universitas kami untuk melaksanakan KKN di desa ini. Baik, mari masuk dulu semuanya. Mari masuk. Gangguin ya, seadanya. Mari duduk. Terima kasih. Baik, pertama-tama saya Bu Indah, warga lokal di desa ini. Untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan, saya akan menjelaskan sedikit peraturan di desa ini. Pertama-tama, kalian tidak boleh berkata kasar. Kalian tidak boleh mengganggu area tempat suci, terutama di Pura Samar. Karena wilayah itu adalah wilayah paling sakral. Dan konon katanya, sosok Bibi Ram sedang bersemayam di wilayah tersebut. Bagi yang percaya, ia ada dan masih memantau kita. Cerita itu beneran Bu? Jihan? Cerita itu memang benar adanya. Dan barang siapa yang berani mengganggu, maka ia akan menanggung akibatnya. Mengerti? Baik Bu, kami mengerti. Ji, mau mana lo? Gue penasaran deh sama tempat yang Bu Ina bilang semalam. Terus lo mau ke sana gitu? Ya iyalah, gue gak ragu tuh gak sih sama apa yang Bu Ina bilang. Gue gak setuju sih, kalau dibilang jangan ya jangan, gak usah keras kepala. Biarin aja lah, cuma bikin vlog. Tahu tuh kudet banget, gak tahu zaman udah beda. Gue gak mau lo kenapa-napa. Gue gak apa-apa, santai aja, tenang aja. Yaudah yuk, gue juga mau ikut. Tunggu apa lagi? Luncur. Gas. Gue di rumah aja, jagain rumah. Wah, ini nih tempatnya. Hai guys. Jadi sekarang kita sudah sampai di Pura Samar. Ini dia guys, suasana Tanpa mereka sadari, mereka telah melanggar pamali. Kayaknya gue pengen pulang deh. Buru-buru banget sih lo. Ada deh pokoknya, sampai rumah gue bilang. Ya udah yuk. Kok gak ada sinyal? Guys, gak ada sinyal. Sinyalnya hilang. Ji, pulang yuk Ji. Kenapa? Padahal vlognya belum selesai loh. Kita harus ngetik video lagi. Ayo. Gak bisa, pokoknya kita harus pulang. Kalian kenapa sih? Kalau lo nggak mau pulang, biar kami berdua yang pulang. Ayo Di. Ya udah ya, gue ikut. Lo ngerasa nggak ada hawa yang berbeda di sana? Ternyata lo merasa hal yang sama juga. Gue takut, gue pengen minta ampun sebelum terlambat. Gimana kalau kita sembahyang? Tapi bentar, gue panggil Jihan dulu. Ji, Ya bentar. Apa? kita ngerasain hal yang aneh pas di lokasi. Lo aja kali, gue enggak. Walaupun gitu, kita sembahyang yuk, minta ampun. Tuh kan bener apa kata gue, kalian sih keras kepala. Yuk, kalau Jihan nggak mau, gue sama Putra aja yang minta ampun. Gue sadar gue salah. Udah ya, capek, gue mau tidur.
Bye. Capek juga ya hari ini. Siap, mau tidur. Kayak ada yang manggil gue ya. Siapa ya? Nggak ada. Kenapa sih gak baca lama-lama? Cuma mimpi. Kok lampunya gini ya? Ini belum bayar listrik atau gimana? Kok kayak ada suara yang berteriak? Ji, pingsan! Ji, Ji, bangun Ji. lo kenapa sih? Gue gak mau lo kenapa-napa. Gue ngeliat. Gue takut. Lu lihat apa, Ji? Jangan bilang lo lihat penunggu itu. Kan udah gue bilang cerita itu nyata. Lo kenapa sih? Lo apa-apaan sih? Gue udah bilang itu mitos. Dan itu gak ada hubungannya sama sekali sama ceritanya Bu Indah. Lo ngerti gak sih? Bukan gitu maksud Ayu, Ji. Dia khawatir sama lo. Kalian bukan khawatir, tapi nuduh sembarangan. Udah ya, gue mau pergi. Gak ada yang mau dengerin gue. Ji, stop. Lo mau kemana sih? Udah Ayu, biarin aja dia pergi. Nanti juga dia balik. Gak ada yang mau dengerin gue. Apaan sih Ayu? Apa sih? Dia tuh kudet banget. Guys, please, ini nggak lucu guys. Gue tahu kalian khawatir sama gue, tapi kalian sampai ngikutin gue ke sini gitu. Guys, ini nggak lucu guys. Guys. Bu Indah. Indah. Aduh, ada apa kalian malam-malam kesini? Jihan hilang, Bu. Dia belum pulang-pulang sampai jam segini. Bu, kami takut, Bu. Ratu Betara, hilang kenapa? Ayo, duduk dulu. Kita bicara. Kan masuk ke tempat sakral itu Bu Indah, dan dia bermimpi aneh. Dan dia bertemu dengan penunggu itu di dapur, dan sekarang dia hilang. Sudah saya duga, sosok itu telah kembali karena ia merasa terganggu. Wilayah sakralnya telah dimasuki. Apakah ada cara untuk menyelamatkan teman kami, Bu? Hanya ada satu cara, yaitu
kalian harus datang ke tempat bersemayam Empu Tantra. Jadi ini dia tempat bersemayamnya Empu Tantra. Namun ingat, kalian tidak boleh berkata kasar saat memasuki tempat ini. Baik, Baik Bu Ina, kami mengerti. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk. Swastiastu, Bu. Ada perlu apa kalian kemari? Tolong kami Empu. Teman kami yang bernama Jihan hilang. Dia pergi entah kemana dan belum ketemu. Kami mohon Empu. Tolong kami, Empu. Iya, sebentar. Saya akan menolongnya. Teman kalian telah disembunyikan. Dia Las Durmo. Disembunyikan oleh penunggu Pura Samar. Segera cari sekarang sebelum jam 12 malam. Cari sekarang. Baik Empu, kami akan mencarinya. Suksemong Empu, tiang pamit dumun. Jurusan. Jihan. Ji, lo di mana sih, Ji? Ini gimana sih Jihan nggak ketemu-ketemu? Guys, kita nggak boleh nyerah. Yuk, kita nggak boleh putus asa. Itu Ji, Jihan. Jihan, sadar Jihan. Gue di mana? Nara, lo udah aman. Ayo. Bu, kami pulang. Sudah aja kalian sampai. Bu senang sekali Jihan bisa pulang dengan selamat. Ya udah, ayo masuk dulu. Ibu, Jihan minta maaf Ibu. Jihan sadar, Jihan sudah melanggar aturan Ibu. Jihan melanggar tolong Ibu. Gimana cara Jihan meminta maaf Ibu? Apakah Jihan sudah terlambat? Tidak ada kata terlambat untuk meminta maaf, Nak Jihan. Kalau seperti itu, bagaimana cara Jihan meminta maaf, Ibu? Kamu bisa datang pada jam 12 malam ke Pura Samar, meminta ampun dan bersembahyang di sana, dan tidak boleh ditemani oleh siapapun. Baik, Ibu. Jihan akan melaksanakan itu. Akhirnya ya, kita pulang dengan selamat. Iya ya, lega banget sumpah.
Dari kisah ini kita belajar bahwa sejatinya kita hidup saling berdampingan dengan mereka. Tugas kita hanyalah menghormati, menjaga sikap, dan pastinya tidak melanggar aturan. Jika kita meremehkan keberadaan mereka, maka itulah menjadi awal dari kehancuran hidup. Pamali bukan sekedar larangan kuno untuk menakut-nakuti. Ia adalah peringatan bagi kita yang hidup bahwa manusia bukan satu-satunya penghuni semesta ini.